Sudah, silakan. Silakan dimulai presentasinya. Per soal ini nanti nilainya 25 ya. Jadi 85 kalau benar semua nilainya 25. Kalau di total semuanya jadi nanti kalau benar semua 100. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin membahas latihan soal perencanaan dan pengendalian sosial. Kami di kelompok 3 ada saya, Nina Krisivera, Aulia Novarosadi, Denisa Sasaputri, Umar Hamzah, dan Yusnia Anggraini. Soal yang pertama, soal 85 tentang anggaran produksi. Peskadum produksi tuna kaleng. Anggaran penjualan untuk 4 bulan pertama tahun berjalan ditunjukkan seperti bawah ini. Penjualan dalam unit bulan Januari 200.000, Februari 240.000, Maret 220.000, April 200.000. Jumlah dalam penjualan dalam jumlah uang dalam US dollar 150.000, 180.000, 165.000, 150.000. Kebijakan perusahaan mensyaratkan persediaan akhir tiap bulan sebesar 35% dari penjualan bulan berikutnya. Pada awal Januari, persediaan tuna adalah 38.000 kaleng. Yang diminta, siapkanlah anggaran produksi untuk kuartal pertama tahun berjalan. Tunjukkan jumlah kaleng yang harus diproduksi tiap bulan dan jumlah keseluruhan untuk satu kuartal. Next. Penyelesaiannya diketahui, kebijakan perusahaan mensyaratkan persediaan akhir tiap bulan sebesar 35% dari penjualan berikutnya. Maka persediaan akhir Januari 35% dikali 240.000 sama dengan 84.000. Persediaan akhir Februari 35% dikali 220.000 sama dengan 77.000. Persediaan akhir Maret 35% dikali 200.000 sama dengan 70.000. Persediaan awal sama dengan 38.000 kaleng. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan dengan rekan saya. Baik, saya akan meneruskan presentasi sehingga Peskado anggaran produksi untuk tahun terakhir 31 Desember. Untuk bulan Januari penjualannya sebesar 200.000, pada bulan Februari 240.000, pada bulan Maret 220.000. Totalnya 660.000. Untuk persediaan akhirnya Januari 84.000. Februari 77.000, bulan Maret 70.000, dan totalnya 70.000. 200.000 dikurangi 84.000, ditambah 84.000, hasilnya 284.000. Dikurangi persediaan awal 38.000, unit yang diproduksi sebesar 246.000. Bulan Februari 240.000 ditambah dengan 77.000, hasilnya 317.000 dan dikurangi persediaan awal sebesar 84.000. Hasil unit yang diproduksi sebesar 233.000. Untuk jumlah
Untuk bulan Maret 220.000 ditambah dengan 70.000 hasilnya 290.000 dikurangi dengan persediaan awal sebesar 77.000 hasilnya 213.000. Untuk totalnya 660.000 ditambah dengan 70.000 hasilnya 730 dan dikurangi dengan persediaan awal 38.000 yaitu yang diproduksi sebesar 692.000. Soal 8.6. Anggaran pembelian bahan baku kebijakan berkaitan dengan latihan. Ya, Dinisa. Tadi 8.85 belum dijelaskan tadi persediaan awalnya asalnya dari mana, perhitungannya bagaimana, terus itu kenapa yang Maret, ya kan? Itu totalnya persediaan akhir, itu kenapa kok pakai yang Maret aja? Tadi belum dijelaskan ya. Ya, tolong itu dijelaskan dulu. Persediaan awalnya dari mana, kayak gitu kan. Kalau persediaan akhirnya tadi kan udah ada kejelasannya. Kalau persediaan awalnya dari mana, tolong dijelaskan. Untuk persediaan awalnya itu dari 35% yang disyaratkan tadi dikali dengan 240.000 dan yang 84.000 ini diperoleh dari persediaan akhir Februari 35% dikali mohon maaf 35% dikali 240.000 sehingga hasilnya 84.000 dan yang untuk bulan Maret ini 35% dikali dengan 220 dan yang selanjutnya persediaan awalnya ini dari persediaan awal 38.000 kaleng. Ya, kenapa kok untuk persediaan akhir pakainya yang bulan Maret aja dan persediaan awal persediaan awal sudah ya tadi, kenapa pakai yang bulan Januari? Terus kenapa yang persediaan akhir ini kenapa pakainya yang 70.000 aja? Karena 35% dari bulan berikutnya. 35% dari bulan berikutnya. Gimana Mbak maksudnya? Ini kan bulan Maret 70.000. Kemudian ini 70.000 juga. 30% dari mananya? Terus tadi katanya 38.000 ini 240 kali 35%. Kenapa bisa 240.000 kali 35%? Padahal kan ini masih awal banget Januari. Kok dia pakai angkanya yang Februari? Anggota kelompok lain atau audiens lainnya boleh membantu menjawab ya. Silakan.
Kalian ngerjakan sendiri kan ya? Oke. Bu izin menjawab. Siapa ini? Andina, silakan. Iya, yang dari 84.000 sama 77.000 itu untuk persediaan awal di bulan berikutnya diketahui dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Gimana? Yang persediaan awal di bulan Februari dan Maret. Oke, jadi 84.000 ini didapat dari persediaan akhir bulan Januari dibawa ke sini, kan kayak gitu kan? Iya. Terus ini persediaan bulan Februari dibawa ke bulan Maret. Yang Iya. saya tanyakan yang 38.000 ini. Yang 38.000 ini diketahui dari persediaan awal. Tuna kaleng. Yang mana? Yang di soal 8.5. Oh, di soal ada ya? Ada. Oke. Ya. Terus sekarang udah ya terjawab. Terus sekarang yang 70.000 ini kenapa pada akhirnya cuma dipakai ini toh? Yang totalnya kenapa dia cuma pakai persediaan akhir aja? Untuk bulan Maret aja. Izin menjawab. Iya, silakan. Karena yang diminta untuk kasus ini itu yang untuk kuartal pertama. Jadi untuk yang terakhir itu memang untuk persediaan yang bulan Maret. Seperti itu. Oke, jadi ini kenapa persediaan akhir? Karena ya memang akhirnya kan bulan Maret ya, makanya dia pakai yang 70.000. Kemudian kenapa ini pakai 38.000 ya karena di awal bulan Januari ya memang 38.000 kayak gitu ya. Jadi nanti perhitungannya tolong diperinci asalnya semuanya dari mana. Meskipun jawabannya benar ya. Oke, next 86. Soal 8.6, anggaran pembelian bahan baku. Kebijakan. Berkaitan dengan latihan 8.5. Dua bahan baku yang diperlukan adalah ikan tuna dan kaleng. Satu kaleng ikan tuna membutuhkan 1 kaleng dan 4 ons ikan tuna. Kebijakan perusahaan meminta agar persediaan akhir bahan baku tiap bulan adalah 20% dari produksi yang dibutuhkan bulan berikutnya. Kebijakan ini dipenuhi pada 1 Januari dan diminta siapkan anggaran pembelian bahan baku langsung untuk kaleng dan ikan tuna pada bulan Januari dan Februari. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk penyelesaian anggaran produksi untuk produk. Aulia, tolong on cam. Presentasi kan ya. On cam bentar aja ya. Siap-siap. Silakan dilanjut. Ya, jadi di sini terdapat penjualan persediaan akhir total kebutuhan less persediaan awal dan produk unit. Penjualan pada bulan Januari 200.000, pada bulan Februari 240.000, pada bulan Maret. Mas, yang ini boleh di skip deh karena ini Ya, kan udah ya tadi. Oke, langsung ke sini aja ya. Ayo silakan dijelaskan. Untuk bahan baku kaleng, unit yang diproduksi pada bulan Januari yaitu 246.000 dan pada bulan Februari 233.000 dan totalnya 479.000. Lalu dikali dengan bahan baku langsung per unit 1 kali menghasilkan produksi yang dibutuhkan
menjadi 246.000, pada bulan Februari 233.000, dan totalnya menjadi 479.000. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir yang didapat dari 20% dikali 233.000 menjadi 46.600. Dan pada bulan Februari 20% dikali dengan 213.000 menjadi 42.600. Lalu jumlah kebutuhan dijumlah dengan produksi yang dibutuhkan dengan persediaan akhir menjadi 292.600, dan pada bulan Februari menjadi 275.600. Lalu totalnya menjadi 521.600. Lalu dikurangi dengan persediaan awal 49.200 dan menghasilkan bahan baku yang dibeli pada bulan Januari menjadi 243.400. Lalu pada bulan Februari dikurangi jumlah kebutuhan 275.600 dikurangi dengan persediaan awal 46.600 menjadi 229.000 dan totalnya menjadi 472.400. Oke, terima kasih Mas Aulia. Saya coba dijelaskan persediaan akhirnya ini dapat angka 46.000 dan 42.600 itu asalnya dari mana ya? Kalau persediaan awalnya kan jelas ya. Persediaan akhir yang 46.600 ini, Bu ya. Mana 46.600? Ini 46.000 aja. Kalau seperti ini harusnya salah ini jumlah kebutuhannya. Harusnya jumlah kebutuhannya bukan 292.600 ya. Coba, angka persediaan akhir ini dapatnya dari mana? Persediaan akhir ini dari 20% dari produksi yang dibutuhkan bulan berikutnya. Coba 240, berarti kalau bulan Januari pakai yang Februari gitu. 233.000 kali 20%. Iya, Bu. Apakah 20% itu ada di soal? Yang diminta Gimana, Mas? Ada, Bu. Kebijakan perusahaan meminta agar persediaan akhir bulan bahan baku tiap bulan adalah 20%. Oke, kalau 20% udah ada di soal yang saya tanyakan, berarti untuk bulan Januari kan 20% dari 233.000. Hasilnya apa benar 46.000? 46.600. Berarti salah kan ya yang di slideshow ini? Iya. Ya Bu, mohon maaf itu salah ketiknya Bu. Di kelompok kami 46.600, cuma pas diketik di sini keliru Bu. Saya coba lihat punya pekerjaan kalian yang dikumpulkan ya. Kalau seperti ini jawabannya berarti udah auto hilang 25 poin. Terus yang untuk persediaan akhir bulan Februari ini pakai angkanya dari mana? Persediaan akhir bulan Februari.
memakai angka dari unit produksi Angka dari mana, Mas? Sorry, nggak unit dengar. produksi yang di soal 8.5. Kebutuhan produksi bulan apa? Kan di soal 8.5 kan banyak itu, ada Januari sampai Maret. Yang bulan Maret. apa? Maret, Bu. Oke. Coba dihitung. Maret berapa? 213.000 dikali 20%. Oke. Bentar, saya cek dulu pekerjaan kalian yang kalian kumpulkan ke saya. Oke, kalau jawabannya sama kayak slide ini salah ya. Sudah pasti salah ya. Kalau ini harusnya persediaan akhir untuk bulan Januari 46.600 ya. Oke, next slide. Silakan dilanjut untuk soal 8.7 ya. Ya, untuk soal 87 akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan reformasi. Untuk penjelasan ini apakah dijelaskan atau langsung next slide? Karena ini kan sudah ada. Ini kan soal kan ya? Iya, Bu. Iya, saya pikir udah pada baca semua sih soalnya. Langsung aja ke jawabannya. Baik, kebijakan. Kebijakan perusahaan mensyaratkan persediaan akhir tiap bulan adalah 15% dari penjualan bulan berikutnya. Akan tetapi, pada awal Januari persediaan awal pensiun hanya sorry. 18.000 Yang 8 karena penjualan. Halo. Yang 86 tadi ada perhitungan yang kurang nggak sih? Kan tadi kalau satu kaleng berapa? Kaleng berapa? Terus untuk suruh ngitung yang on nggak sih? Ya, Bu. Bahan baku ikan tuna. Nah, ini dia belum dijelasin. Ini kan bahan bakunya per unitnya ya, toh? Mohon maaf, Bu, tadi ada kendala sinyal. Baik, untuk penyelesaiannya, untuk unit yang diproduksi pada bulan Januari yaitu 246.000. Dikalikan 4 untuk bahan baku langsung per unitnya, jadi produksi yang dibutuhkan adalah 984.000. Lalu ditambahkan dengan persediaan akhir sejumlah 186.000 dengan jumlah kebutuhan total 1.170.400. Dikurangi dengan persediaan awal 196.800, yaitu bahan baku yang dibeli 973.200. Untuk bulan Februari, unit yang diproduksi adalah 233.000.
bahan baku langsung per unit dikalikan 4, produksi yang dibutuhkan sejumlah 932.000. Persediaan akhir ditambahkan persediaan akhir yaitu 170.400 dengan jumlah kebutuhan 1.102.400 dikurangi dengan persediaan awal yaitu 186.400 dan baku yang dibeli adalah 916. Yuk dijelaskan kayak tadi yuk, persediaan akhirnya asalnya dari mana, persediaan awalnya asalnya dari mana. Persediaan akhirnya itu asalnya dari mana? 186.000 dan 170.400 itu. Baik Bu, untuk persediaan akhir Januarinya itu berasal dari 20% dikalikan dengan produksi yang dibutuhkan pada bulan Februari sejumlah 932.000 dan itu totalnya adalah 186.400. Dan untuk yang di bulan Februari itu didapatkan dari 20% dikalikan dengan unit yang diproduksi pada bulan Maret yaitu sebesar 213.000. Jadi totalnya 170.400. Tapi tadi ada yang salah loh di tabelnya juga. Yang 186.400 itu nulisnya kurang deh kayaknya. Iya nggak sih? Iya Bu, seharusnya mohon maaf seharusnya 186.400 tapi di sini 186.000 saja. Oke. Kalau ini jawabannya udah benar ya. Jadi kalau tadi perhitungan yang awal tadi ngitung per kalengnya, kalau yang ini ngitung per pemakaian bahan baku. Oke, lanjut 87. Tadi udah, oke. Yuk dijelasin perhitungannya. Baik, saya juga akan menjelaskan untuk soal 8.7. Untuk penjualan pada bulan Januari itu 200.000, kemudian ditambahkan dengan persediaan akhir sejumlah 36.000, totalnya jumlah kebutuhan adalah 236.000, dikurangi dengan persediaan awal yaitu 18.000, unit yang diproduksi adalah 218.000. Dan pada bulan Februari, penjualan sejumlah 240.000 ditambahkan dengan persediaan akhir yaitu 33.000 dengan jumlah kebutuhan adalah 273.000 dikurangi persediaan awal sebesar 36.000, totalnya 237 unit yang diproduksi. Dan pada bulan Maret, penjualan yaitu 220.000 ditambahkan dengan persediaan akhir 30.000 dengan total jumlah kebutuhan 250.000 dikurangi dengan persediaan awal sejumlah 33.000, maka unit yang diproduksi adalah 217.000 dengan total penjualan 660 dengan total persediaan akhir yaitu 30.000 dan jumlah kebutuhan 690 dikurangi dengan persediaan awal jumlah 18.000, totalnya 672 unit yang diproduksi. Perhitungan persediaan akhir didapatkan dari 15% dari penjualan berikutnya dan pada bulan Januari dikalikan dengan 15% dikalikan dengan 240.000 yaitu 36.000. Dan pada bulan Februari, 15% dikalikan dengan 220.000 yaitu 33.000. Dan pada bulan Maret, 15% dikalikan 200.000 yaitu 30.000. Oke, yang saya tanyakan untuk persediaan awalnya, kayak 18.000 bulan Januari ini dapatnya dari mana?
Izin menjawab, Bu. Untuk 18.000 itu didapatkan dari soal, yaitu pada kata-kata akan tetapi pada awal Januari persediaan awal pensil hanya 18.000 paket. Karena penjualan pada bulan Desember lebih banyak daripada yang diantisipasi. Oke, kemudian untuk bulan Februari dan Maret dapatnya dari mana? Yang persediaan awal. Ini yang persediaan awal. Itu untuk persediaan awalnya didapatkan dari perhitungan pada bulan Februarinya itu 15% dikalikan 240.000 pada penjualan. Itu totalnya 36.000. Begitupun dengan bulan Maret. Yang didapatkan 33.000 didapatkan dari persediaan akhir Januari yaitu 15% dikalikan dengan 220.000 pada penjualan. Bulan Maret yaitu 33.000. Oke. Udah benar ya? Oke, next. Soalnya nggak usah dibaca, langsung aja penyelesaiannya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada latihan 8.8 untuk kebijakan persediaan mensyaratkan jumlah pita kertas yang cukup dalam persediaan akhir tiap bulan untuk memenuhi 20% kebutuhan produksi bulanan mendatang. Persediaan pita kertas pada awal Maret persis sama dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebijakan persediaan. Untuk yang diminta, siapkan anggaran pembelian bahan baku langsung bulan Maret, April, dan Mei untuk menunjukkan pembelian dalam unit dan satuan uang untuk tiap bulan dan secara keseluruhan. Next. Untuk penyelesaiannya, pada bulan Maret, unit yang diproduksi sebesar 20.000, kemudian dikalikan dengan bahan baku langsung per yard 25, dikalikan dengan 25, dan menghasilkan produksi yang dibutuhkan sebesar 500.000. Kemudian pada bulan April, unit yang diproduksi sebesar 60.000 dikalikan dengan 25, menghasilkan kebutuhan produksi sebesar 1.500.000. Kemudian di bulan Mei, unit yang diproduksi sebesar 100.000 dikalikan dengan 25, sehingga menghasilkan kebutuhan produksi sebesar 2.500.000. Kemudian untuk jumlahnya, unit yang diproduksi sebesar 180.000 dikalikan dengan 25, sehingga menghasilkan 4.500.000. Kemudian untuk persediaan akhir yang diinginkan, di bulan Maret ditambah dengan 300.000 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan 800.000. Kemudian di bulan April ditambah dengan 500.000 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan 2 juta. Kemudian di bulan Mei ditambahkan dengan 60.000 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan sebesar 2.560.000. Kemudian untuk jumlahnya, kebutuhan produksi sebesar 4.500.000 ditambah dengan 60.000, sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan 4.560.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal, di bulan Maret dikurangi dengan 100.000, sehingga menghasilkan bahan baku langsung yang dibeli sebesar 700.000. Kemudian di bulan April dikurangi dengan 300.000, sehingga menghasilkan bahan baku langsung yang dibeli sebesar 1.700.000. Di bulan Mei dikurangi dengan 500.000, sehingga menghasilkan
menghasilkan bahan baku langsung yang dibeli sebesar 2.060.000. Kemudian untuk jumlahnya dikurangi dengan 100.000 sehingga menghasilkan bahan baku langsung yang dibeli sebesar 4.460.000. Kemudian untuk biaya per yard pita pada bulan Maret dikalikan dengan $0,3 sehingga menghasilkan jumlah biaya pembelian $210.000. Kemudian di bulan April dikalikan dengan $0,30 juga, sehingga menghasilkan jumlah pembelian $510 di bulan Mei, sehingga di bulan Mei jumlah biaya pembeliannya adalah $618.000 dan untuk jumlahnya yaitu sebesar $1.338.000. Untuk persediaan akhir di bulan Maret 300.000 itu dari 1.500.000 dikalikan 20%. 1.500.000 itu adalah produksi yang dibutuhkan di bulan selanjutnya yaitu bulan April. Gimana, bisa diulangi? Untuk persediaan akhir di bulan Maret itu sebesar 300.000. 300.000 itu berasal dari produksi yang dibutuhkan yang ada di bulan April yaitu sebesar 1.500.000 dikalikan dengan 20% sama dengan 300.000. Nah, kalau bulan Mei dapatnya dari mana? Untuk bulan Mei persediaan akhirnya 60.000. 60.000 itu berasal dari 12.000 dikalikan 20%. Mohon maaf, dari mana? 60.000 dapatnya dari mana? 12.000 dikalikan 20%. 20% kali? 12.000. 16.000? 12.000, Bu. 12.000? Iya. Kali? 20%. 12.000 kali 20%, jadi 60.000, piye? Mohon maaf, Bu. 12.000 dikalikan 20%, kemudian dikalikan 25. Kok beda? Penjelasan slide tadi sama penjelasanmu. 12.000 dapatnya dari mana? Unit yang diproduksi di bulan Juni. Ada di soal? Ya, ada, Bu. 12.000 itu apa toh? Harganya atau apanya? Yang di soal di bulan Juni sebesar 12.000 itu adalah roll dalam unit. Oke. Selanjutnya.
Kemudian pada persediaan awal bulan Maret dari 20% dikalikan dengan 500.000 sama dengan 100.000. Kemudian di bulan April 20% dikalikan 1.500.000 sama dengan 300.000. Kemudian di bulan Mei 20% dikalikan dengan 2.500.000 sama dengan 500.000. Coba diulangi tadi perhitungan persediaan awalnya dari mana? Coba. Untuk persediaan awal di bulan Maret, 20% dikalikan dengan 500.000 sehingga menghasilkan 100.000. Di bulan April, 20% dikalikan 1.500.000 sama dengan 300.000. Dan di bulan Mei, 20% dikalikan dengan 2.500.000 sama dengan 500.000. Oke, sampai sini udah benar semua ya. Ada yang nilainya nggak 100? Kelas ini bisa raise hand kalau nilainya nggak 100, nggak sama kayak kelompok ini. Aulia Noval, kamu salahnya di mana? Boleh tahu? Belum selesai semua. Oh, kemarin kurang gitu. Kurangnya nomor berapa, Aulia? Kurang yang 87 sama 88. Oh, kurang 2 soal. Wah, lumayan banyak dong. Ya, Bu. Tidak keburu soalnya pulang kontrol. Kamu sakit apa? TBC, Bu. Oh, lagi kambuh ya? Iya, harus ambil obat. Bukan kambuh sih. Kalau itu harus rutin ya. Sorry. Harus rutin Ya, obatnya. oke. Oke, next. Kalau kayak gitu, mending kamu izin aja, Aulia. Maksudnya, ya emang nggak masuk gitu. Jadi nanti saya tulis sakit. Gitu, jadi nggak usah dipaksain juga. Jadi, Bu, berarti saya nggak ngumpulin tugas dong. Ya itu resiko kan. Daripada seperti ini kan. Gitu. Untuk spesial case sakit kayak gitu aja ya. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, jadi sudah jelas ya tadi. Untuk Aulia aja nilainya kan berarti separohnya ya. Next gitu aja ya Aulia. Kalau emang nggak masuk ya udah. Informasikan saja berarti kayak Joshua gitu kan. Dia emang jelas-jelas nggak masuk ya. Ya udah berarti nggak ada nilainya gitu aja ya. Siap, Bu. Oke. Kan nggak mungkin juga tiap minggu kamu bakalan nggak masuk kan. Enggak kan Aulia? Iya, Bu, sudah bisa masuk normal lagi. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan untuk pembahasan hari ini? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya akhiri sekian ya perkuliahan hari ini. Habis ini masih ada kuliah lagi? Ada, Bu. Mata kuliahnya siapa? Eti. Bu Eti, oke. Bu Eti, ada masuk? Oke lah. Belajar lagi ya di rumah. Minggu depan kita belajar hal baru lagi. Untuk hari ini saya akhiri sekian.